Selamat sore, salam sejahtera. Puji Tuhan ya, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Adik-adik gak boleh bosan ya, sebab kita datang kepada Tuhan yang Maha Agung. Sore hari ini kita mau berdoa dulu sebelum kita mulaikan ibadah ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memelihara dan melindungi kami. Hari ini kami mau datang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah berdoa? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu lebih indah dari pelangi, lebih tinggi daripada langit, dan lebih dalam daripada lautan. Musik! Semua bergerak, semua menari untuk Tuhan. Silakan duduk adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan alat tulisnya, bukunya, terus apalagi? Tidak lupa Alkitabnya. Nanti kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Berta. Halo anak-anak, selamat sore.
Salam sejahtera dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tante bersyukur sore hari ini kalau anak-anak semangat memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur lewat ibadah kita pada sore hari ini, sekalipun lewat online. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tentu adik-adik semua di rumah bersuka cita sebab kasih Yesus itu sungguh luar biasa buat kita sore hari ini. Baik adik-adik, puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, di mana di dalam cerita firman Tuhan berjudul menolong dengan perkataan. Adik-adik, bagaimana kita menolong dengan perkataan? Namun kita baca firman Tuhan sore hari ini, tetapi nanti di rumah adik-adik semua baca bersama papa mama, dan tante mau jelaskan, sampaikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Cerita firman Tuhan yang kita baca sore hari ini di dalam Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Adik-adik, di situ diceritakan tentang mimpi juru minuman dan juru roti. Adik-adik tahu apa itu juru minuman adik-adik? Juru minum adalah orang yang bekerja untuk menyediakan minuman khusus buat raja dan atau khusus keluarga raja. Tetapi juru roti ini adik-adik, orang yang khusus membuat makanan atau roti-roti atau kue-kue untuk keluarga raja di istana adik-adik. Nah, adik-adik, ada seorang pemuda adik-adik yang bernama Yusuf. Dia di Mesir menjadi kepala rumah tangga atau kepala pegawai di istana raja adik-adik. Yusuf ini dipercayakan untuk mengawasi seluruh pegawainya, dan dia menjadi kepala pegawai di Mesir waktu itu adik-adik. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Yusuf tidak tahu kenapa tiba-tiba difitnah oleh istri Potifar adik-adik. Dia dihina, dia difitnah, dan istri Potifar melapor kepada raja. Akhirnya raja murka, marah, dan Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik pernah lihat orang di penjara? Tante pernah lihat orang di penjara adik-adik. Orang di penjara itu adik-adik sangat susah, ya. Tidak bisa bergaul kemana-mana, tidak bisa belanja kemana-mana, tidak sembarangan orang menemuinya, karena orang di penjara itu adik-adik banyak atau bermacam-macam kesalahannya. Ada yang membunuh, ada yang mencuri, ya, ada yang berkelahi. Akhirnya dicebloskan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf ini adik-adik mau tahu? Yusuf ini tidak pernah bersalah, tidak tahu apa kesalahannya, dia hanya difitnah, tetapi dia dicebloskan ke dalam penjara adik-adik. Di dalam penjara, sekalipun Yusuf dalam penjara adik-adik, Yusuf ini tidak pernah putus asa, sebab Yusuf ini adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhan, selalu bersyukur di dalam segala hal. Walaupun Yusuf di dalam ruangan penjara adik-adik, tetapi dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah-marah, tidak pernah menggerutu adik-adik, tidak pernah mengomel. Yusuf itu tetap mengucap syukur kepada Tuhan hari demi hari. Tiba-tiba adik-adik, suatu ketika datanglah pengawal-pengawal istana membawa 2 orang pemuda. Yusuf melihat, apa ya kesalahan daripada kedua pemuda ini ya? Dan kedua pemuda ini dicebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara bersama Yusuf bersama orang-orang lain. Yusuf tidak tahu
Dan Yusuf bingung kenapa dia di penjara. Nah, hari demi hari adik-adik, hari, siang, malam berganti, dan suatu malam maka bermimpilah kedua pemuda ini. Yang juru minum bermimpi, dia melihat 3 pohon anggur di depannya, dan dari ketiga pohon anggur itu keluar bertunas dan carangnya, lalu berbuah dengan lebat. Kemudian si juru minum ini mengambil anggur itu dan memeras ke dalam piala. Nah, juga juru roti ini bermimpi adik-adik. Ia bermimpi di atas kepalanya ada 3 susun keranjang. Lalu dia berjalan, dan di dalam keranjang itu ada banyak roti yang enak-enak yang dibuatnya. Ada roti susu, roti keju, bahkan roti sosis, roti abon, banyak sekali kue yang enak-enak di dalam keranjang itu. Tetapi setiba di hadapan raja, dia melihat keranjang itu sudah habis dimakan oleh burung-burung. Maka besok pagi di sudut sana duduklah si juru minum itu dan juru roti itu. Ya agak jauh, dia ada agak jarak ya, adik. Nah, adik, tiba-tiba pagi-pagi Yusuf ini berolahraga, ya, olahraga, lari-lari. Walaupun dia dalam penjara, dalam ruangan penjara, tetapi dia tetap berolahraga. Dan dia melihat temannya, si juru minum itu, ia murung di sudut sana. Kemudian adik-adik, Yusuf mendekati si juru minum. Dia berkata, "Hei bro, kenapa kamu murung? Kenapa kamu bersusah, bingung? Ada apa?" Lalu jawab si juru minum ini, "Bro, bagaimana sih saya tidak bingung, tidak susah? Begini bro, semalam saya bermimpi dan mimpiku tuh aneh sekali. Seandainya saya di luar, tidak di penjara, saya akan berusaha untuk mencari tukang juru mimpi untuk mau mengartikan mimpiku ini." Lalu si Yusuf menjawab, "Ya bro, hanya Tuhan yang tahu arti mimpi. Cobalah engkau ceritakan kepadaku, apa sih arti mimpimu itu bro?" Ya, lalu si juru minum ini berkata, "Bro, semalam aku bermimpi begini. Aku melihat 3 pohon anggur di depanku. Lalu pohon anggur itu mengeluarkan tunas, ranting, dan berbuah. Buahnya sangat lebat, enak-enak sekali. Anggur hijau loh bro. Lalu saya berusaha mengambil anggur itu dan di tanganku ada piala raja. Kemudian aku memeras anggur itu dan kupersembahkan kepada raja." Yusuf menjawab, "Bro, arti mimpimu itu 3 hari lagi engkau akan dipanggil di hadapan raja dan engkau akan ditinggikan dan diangkat kembali untuk menjadi pegawai istana raja, menjadi juru minum lagi. Tetapi bro, ingatlah ya, kalau engkau sudah keluar dari tempat ini, lalu keadaanmu baik, sudah diangkat menjadi pegawai juru minum lagi, ingatlah aku ya bro, jangan lupakan aku juga. Ceritakanlah kepada raja, supaya raja juga itu bisa membebaskan aku dari penjara ini." "Oke bro, tenang aja bro, saya pasti akan ceritakan kepada raja. Terima kasih ya bro, terima kasih, engkau sudah menceritakan yang baik buat saya." Dan dari sebelah kanan lagi datanglah si juru roti itu.
Saudaraku Yusuf, aku dengar tadi engkau sudah menceritakan arti mimpi daripada juru minum tadi. Saudaraku Yusuf, tolonglah juga, apa sih arti mimpiku ini? Saya susah memikirkan, saya bingung, saya tidak tahu apa lagi yang saya mau perbuat. Saudara Yusuf, tolonglah saya. Lalu Yusuf berkata, menjawabnya, "Oke, saudaraku, apa sih mimpimu semalam?" "Saya bermimpi begini, saudaraku Yusuf. Di atas kepalaku ada 3 susun keranjang, dan di dalam keranjang itu ada banyak roti yang enak-enak, kue yang enak-enak yang saya buat. Ya, ada roti susu, roti keju, roti sosis, dan roti abon. Sangat enak. Lalu aku berjalan, dan sampailah aku di hadapan raja. Tetapi aku kaget. Kok roti-roti di dalam 3 bakul ini atau 3 keranjang ini habis dimakan burung. Nah, saudaraku Yusuf, gimana ini?" Lalu Yusuf berpikir juga, gimana ya menjelaskan? Maka terpikirlah Yusuf sesaat, dan Yusuf menjawab, "Saudaraku, engkau juru roti di istana raja dulu, dan mimpimu itu 3 hari lagi engkau dipanggil di hadapan raja. Tetapi, saudaraku, engkau akan digantung. Lalu bangkai atau mayatmu itu akan dimakan burung-burung." Kagetlah si juru roti ini, adik-adik. Kaget luar biasa. Bagaimana ya nasib saya nanti? Tetapi apapun yang terjadi, ia tetap menerimanya dengan sabar dan dengan tenang hati, walaupun dalam kepanikan. Tetapi juru roti ini, adik-adik, dia kembali berpasrah diri. Nah, adik-adik, ternyata terjadilah memang apa yang dikatakan Yusuf. 3 hari kemudian, adik-adik, juru roti dan juru minum dipanggil. Sebab Raja Firaun berulang tahun. Dan raja itu mengundang seluruh keluarganya, seluruh pegawai istana dan masyarakat-masyarakat untuk datang menyaksikan ulang tahun daripada Raja Firaun ini, adik-adik. Ya. Nah, kemudian si raja ini berkata, "Hai pengawal, cepat ke sini. Kamu bawa itu juru roti dan juru minum ke hadapanku." Ya. Kaget. Wah, dia dikeluarkan dari penjara. Tiba-tiba datanglah, dibawa, diseret menghadap ke raja. Lalu raja mengumumkan, "Hei, si juru mudi, engkau berbahagia, engkau akan kupanggil dan kuangkat lagi menjadi kepala juru minum." Dengan senang hati dia melompat dan bergirang. "Terima kasih raja, terima kasih raja." Dia bersujud-sujud. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Dan raja memanggil lagi dari juru roti ini. Juru roti ini dipanggil lagi. "Hei, juru roti, ke sini. Ke sini kamu." "Iya raja," katanya. "Karena engkau bersalah, engkau akan digantung." Ketakutanlah si juru roti ini, adik-adik ya. Ketakutan, sangat ketakutan. Karena sudah sampai di situ, pasti dia akan mati. Karena siapa yang tidak mati kalau digantung? Apalagi kalau lehernya digantung ya adik-adik ya. Lehernya digantung sampai habis napasnya. Nah adik-adik, sungguh adik-adik, cerita ini membuat kita belajar. Melalui karakter Yusuf ini
menolong saudaranya atau temannya sepenjara itu dengan baik lewat perkataannya adik-adik. Kita mau belajar juga adik-adik ya, seperti Yusuf ini. Bagaimana caranya kita mau menjadi berkat sama teman-teman yang susah, yang bersedih hati, ya, yang bingung. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang bingung karena mau keluar pandemi, mau belanja, takut ada virus, jadi di rumah aja, ya. Tetapi adik-adik mau belajar untuk berkata-kata yang manis, yang mau menguatkan teman-temannya, ya. Teman, jangan bersusah hati. Sekalipun kita di rumah, tetap kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Masih memberikan kesehatan, masih memberikan kekuatan. Kita tetap bersyukur dan taat beribadah kepada Tuhan. Ya, adik-adik, belajar adik-adik. Berkata-kata yang manis kepada temannya, berkata-kata membangun kepada temannya. Tidak marah-marah, ya, tidak mengomel. Kalau ada temannya, ih saya gini loh, biarin aja kamu, nggak apa-apa dong. Terserah kamu dong. Itu bagi anak Tuhan Yesus tidak boleh adik-adik ya. Kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau berkata-kata yang manis kepada teman, membangun dan menguatkan teman-teman yang dalam keadaan susah. Ya adik-adik. Nah, puji Tuhan adik-adik, demikian cerita firman Tuhan sore hari ini. Namun sebelum Tante tutup firman Tuhan ini adik-adik, kita mau menghafal ayat firman Tuhan yang ada di dalam Amsal ayat pasal 16 ayat 24. Oke, sudah ketemu adik-adik? Kita baca sama-sama yuk. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Nah, adik-adik tahu madu adik-adik? Waduh, madu itu manis. Madu itu manis, ditaruh dalam makanan apapun pasti manis. Ya adik-adik, kita mau minum air hangat, kita tetesin madu saja atau masukkan madu 1 sendok, pasti manis adik-adik ya. Nah, pesan Tante adik-adik ya, jadilah seperti madu. Perkatakan perkataan yang manis kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, kalaupun mama atau papa minta tolong di rumah, kakak, adik, tolongin papa dong, ambilkan bukunya. Oh iya pak, sebentar ya, saya ke kamar mandi dulu atau saya tinggalkan HP-ku dulu. Jangan katakan sama papanya, papa ini enggak tahu, saya lagi main game loh, mengganggu aja. Itu tidak boleh. Menjawab dengan baik sama papa, maka hati papa sangat bahagia, senang. Demikian juga kalau mama menyuruh, kakak atau adik, kalau sudah makan, piringnya dibawa ke tempat cucian piringnya, jangan diletakin di meja. Oke ma, beres ma, saya akan lakukan. Maka jawaban dari adik-adik semuanya menyenangkan hati mama. Ya, sama pembantu juga gitu loh. Nggak boleh marah-marah sama pembantu, nggak boleh kasar-kasar sama pembantu. Dan berkatakanlah yang baik kepada pembantu, maka pembantu juga boleh melihat kita. Karena adik-adik tahu, kita ini anak Tuhan Yesus yang bisa mau dilihat atau bisa dibaca oleh orang lain. Karakter, perkataan kita, tutur bahasa kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Nah adik-adik, sudah dengar firman Tuhan. Tadi dengarkan firman Tuhan apa yang disampaikan Tante Berta? Kita anak-anak yang berbahagia gak mesti banyak harta untuk menolong orang lain.
Menolong orang lain itu banyak sekali bentuknya. Seperti apa nih? Menguatkan, Kemudian perbuatan dan mendoakan, juga menasehati, mengasihi sesama. Ya adik-adik, jadi berkat ya untuk orang lain. Sebab kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak pilihan yang daripada Tuhan. Kita mau melalui setiap perkataan, tingkah laku, dan sebagainya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau naikkan satu pujian, supaya kita nggak ngantuk. Oke? Musik! Firman Tuhan, menari, bernyanyi. Saatnya kita mau berdoa. Nanti berdoa 5 berkat yang dipimpin oleh Tante Berta. Puji Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu kalau kami sudah beribadah, memuji, mempermuliakan Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Menjadi kerinduan kami anak-anak sekolah minggu pada sore hari ini Bapa, untuk mau
menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja Bapa untuk menjamah hati kami semua dan menolong anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mulai dari anak yang kecil sampai besar. Mohonlah kiranya di dalam pimpinan kuasa perlindungan-Mu saja untuk memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, kebugaran daripada-Mu Bapa, supaya anak-anak sekolah minggu ini tetap bersukacita di dalam Engkau, di dalam pertumbuhan mereka, bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, dan Engkau yang akan menjamah hati mereka Bapa, supaya anak-anak sekolah minggu ini di dalam setiap tutur bahasa, karakter kehidupannya menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kiranya Engkau tanamkan di dalam hati mereka Tuhan untuk mencontoh Yusuf, sekalipun di dalam keberadaan yang sangat sulit, tetapi dia masih bisa membantu teman-temannya lewat perkataannya. Ini yang menjadi kerinduan kami buat anak-anak sekolah minggu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mohon juga Tuhan di dalam bangku sekolah pendidikan anak-anak sekolah minggu GPDI Cakra Maranatha, kiranya Tuhan memberkati semuanya, supaya mereka juga tetap di dalam pertolongan-Mu, ada kepintaran, kecerdasan, dan kepandaian daripada-Mu, menjadi anak yang berprestasi dan menjadi anak yang berhasil, anak yang mempermuliakan Engkau, anak yang menghormati kedua orang tuanya, dan anak yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan mengakhiri doa kami pada sore hari ini, ibadah kami, dan mari ada anak, terimalah berkat dari Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.